Halo Mams, balik lagi dengan kami di Raihan Wiharjuna Channel. Info kecurangan bukti transfer bodong dan tips mengatasinya, pantengin videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, yuk cekidot. Yo, what's up? Ya, baik lagi dengan kami di Raihan Wiharjuna Channel. Bagaimana kabarnya para moms, abang kakak sekalian ya. Semoga di musim-musim pandemi ini ya semakin tetap berkarya, semakin tetap mencari cuan. Bagaimana kita bisa mencari cuan di masa-masa pandemi ini ya. Semoga semakin berjaya, ekonomi bangkit. Jadi kali ini kita ingin berbagi sharing kepada para moms ya yang baru-baru ini lagi hot banget ya di dunia perjastipan ya di mana ada isu, bukan isu lagi, udah jadi trending topik di dunia perjastipan di mana ada salah satu member ya, dia melakukan teknik kotor. Apa itu teknik kotor? Apakah dia melakukan hal yang aneh-aneh? Jelas ya. Jadi di dunia perjastipan itu dia melakukan transfer bodong. Ya. Jadi ketika dia ingin mengorder barang di salah satu grup ya, atau bilang aja order di grupnya Just Mamat Jin. Biasanya kalau kita melakukan orderan itu sebelum barang diterima itu harus melakukan DP ya. DP atau pelunasan apa namanya ya. Jadi dia melakukan teknik kotornya itu di mana dia transfer itu tidak transfer ya, tapi buktinya ada. Jadi itu sangat sangat tercela banget ya. Kalau misalkan kita tidak tahu dan teliti, itu bakal akan lewat ya. Sehingga ada justip-justip lain ya, karena dia mungkin banyaknya member ya, karena banyaknya member jadi ya ketika ada bukti transfer ya wes berarti dia udah transfer, padahal kalau misalnya kita diteliti lagi di bukti transfer tersebut dia melakukan kecurangan. Itulah, dia melakukan kecurangan itu dengan cara edit picture. Jadi misalkan di situ ada nomor rekening, terus ada tanggal, terus nominal. Nah, di nominal itu dia melakukan edit picture. Jadi ketahuan kalau misalkan kita dengan teliti, tapi tidak ketahuan kalau misalkan kita ya kayak tadi saya bilang lewat-lewat gitu aja. Yang penting ada bukti transfer dengan jelas, ada nominal, terus ada transfer bank penerima, ya udah. Kalau misalkan kita nggak teliti itu bakal lewat gitu. Siapa namanya? Ya, mungkin abang kakak bisa atau para moms bisa lihat ya, lihat di teleponnya ya, di grupnya masing-masing ketika ada nama tersebut ya, harap hati-hati ya, harap hati-hati banget jangan sampai para moms kena dengan orang tersebut ya. Namanya itu adalah Rizky Aulia Ananda. Jadi kalau misalkan kita lihat di grup Mama Cin, ya kita udah searching juga ya orang tersebut. Jadi tadi kita udah searching di grup-grup kita yang ada 10 grup gitu ya. Kita lihat nomor handphonenya, terus kita search, ternyata orang tersebut ada di grup kita. Betul. Nah, di situ kita was-was kan. Terus kita cek ya, kita cek transaksi-transaksi dia ya. Kita cek ternyata memang ada ya transaksi dia yang bodong di kita ya. Jadi dia melakukan transaksi tapi tidak sebenarnya, itu saya bilang tadi ya. Jadi kalau misalkan abang kakak atau para moms pengen tahu, cek dulu di grupnya masing-masing ada nggak orang tersebut yang mungkin sudah keluar ya, karena tiba-tiba tadi trending topik di perjastipan ya, tiba-tiba orang tersebut keluar dari grup kita ya, langsung keluar, terus kita hubungi ya, langsung tidak aktif WhatsApp-nya. Jadi kalau misalkan abang kakak pengen tahu, nomornya itu adalah 08
78 ya, 80 80 6174 ya. Namanya adalah Rizky Aulia Ananda. Hati-hati dengan orang tersebut ya. Jangan sampai para moms kejebak dengan orang tersebut dengan melakukan transfer bodong ya. Sayang kan kita di masa-masa pandemi ini ya, kita berjibaku, kita menghasilkan cuan dengan berkah, tiba-tiba ada orang ini ya kan, ya dibilang kesel juga dong ya, tapi ya mau bagaimana lagi ya. Dia nggak berpikir kali ya, di masa-masa sulit ini ya kita ya sama-sama aja mencari rezeki ya sama-sama ya dengan berkah, jangan sampai melakukan kecurangan kan, jangan sampai hal-hal itu ya ya nggak berkah aja lah ya, melakukan kecurangan seperti itu, melakukan transfer yang bodong kan. Ya kasihan dong kalau misalkan just tip yang gede gitu ya, oke lah ya, berapa nilai yang nilai yang dicurangin dia, tapi kan kasihan kalau misalkan dia masuk di grup just tip yang masih kecil kan ya, atau masih ya pemula gitu kan, ditipunya kan kasihan kan. Bagaimana mental dari seorang pemilik just tip ketika ketemu sama orang ini terus dilakukan tindakan-tindakan kecurangan kan, ya kasihan kan. Dan sampai ya mungkin kalau misalkan bagi saudari Rizky Aulia Ananda yang menonton channel ini, tolong perhatikan kami ini ya, para just tipper ya, kita mencari rupiah itu dengan halal, dengan berkah. Jangan sampai kamu kotori dengan tindakan-tindakan kecurangan yang kamu lakukan gitu loh ya. Kita cuma keuntungan cuma 1.000 2.000, paling besar 10.000 kan ya. Tiba-tiba kamu melakukan kecurangan itu sangat ya tidak kita tolerin ya. Jadi bagi siapa ya tahu ya orang tersebut ya, harap dicoba dikonfirmasi keberadaan orang tersebut ya. Jadi coba, misalkan kamu ada saudaranya atau kamu ada temannya atau kamu keluarganya ya, tolong diberitahukan kepada saudari Rizky Aulia Ananda ya. Kasihan loh yang pemilik just tip, dia cuma untungnya sedikit tiba-tiba kamu curangin seperti itu ya, itu sangat tidak bisa ditolerin ya. Jadi seperti itu ya. Namanya Rizky Aulia Ananda ya, nomor handphonenya adalah 0878 80 80 6174 ya. Itu nomor handphone. Coba dicek dulu di grup masing-masing para moms ya, ada nggak orang tersebut. Kalau misalkan ada ya, coba dilihat transaksi-transaksi yang dilakukannya ya, apakah beliau melakukan teknik kotor juga di just tipnya para moms ya. Oke, itu. Jadi ada beberapa setelah kita cek tadi ya, kita cek transferannya, terus ada juga para just tipper lain juga memberikan bukti-bukti ya, jelas banget beliau melakukan kecurangan ya, seperti bukti transfer ya. Biasanya kalau misalkan dia bukti transfer ya, apa yang kita input ya, kadang yang kita input itu akan terreport. Maksudnya report itu adalah ketika kita melakukan klik ya, misalkan nomor rekening tujuannya penerima, terus nominalnya, terus di bawah itu ya kita melakukan di kita itu dia melakukan transfer melalui akun bank BCA. Di BCA itu biasanya di bawah itu ada keterangan ya, itu ada keterangan ketika dia tulis misalkan DP untuk barang sekian, ketika dia klik dan masukkan PIN, itu keluar reportnya bahwa transfernya itu berhasil dan ada tulisan keterangan. Nah, di situ ketahuan bahwa dia melakukan teknik kecurangan. Ternyata di report yang berhasil itu tidak ada keterangan
gitu. Tidak ada keterangan. Nanti akan saya sampaikan atau kita perlihatkan bukti-bukti transfer yang dari para justiper yang tadi memberikan ke kita, ya, itu sungguh sangat nggak manusiawi kali ya. Oke lah, memang masa sulit, tapi jangan segitu banget lah melakukan teknik kecurangan. Itu nggak berkah loh, gitu loh. Jadi tidak ada keterangan, itu satu ya. Jadi ketahuan banget dia melakukan edit picture. Jadi ketika misalkan itu bukti transferan yang sebelum-sebelumnya, dia itu edit ya, dia tulis ya dengan apa ya, nominalnya, terus dengan tinta warna biru, biasanya warna biru ya, dia tulis, terus dia edit, terus dia save, terus dikasihkan ke para justiper bahwa dia sudah melakukan transaksi. Padahal itu belum loh, belum. Jadi ketahuan banget. Kedua, bukti yang kita tadi ya, pertama tidak adanya keterangan pada saat transferan itu berhasil. Itu pertama. Itu bukti banget yang kita teliti ya dari bukti transfer yang diberikan ke kami ya. Kedua, ada bukti transfer ya, ada bukti transfer di mana dia sangat ketahuan banget lah ya. Jadi bukti transfernya itu apa ya, keluar bukti transfer, di layar belakangnya itu kan ada riwayat dia transfer ya, riwayat dia transfer itu jauh banget gitu loh, jauh banget gitu. Ya, periode di layar, di latarnya itu dengan bukti transfer yang dia tunjukkan di layar depannya itu jauh banget gitu. Jadi itu menandakan bahwa itu teknik edit picture gitu. Jadi dia cuma menempelkan bukti transfer yang berhasil ke transferan yang di belakangnya. Itu ketahuan banget gitu. Gak mungkin kan, misalkan udah berapa periode ternyata masih pakai latar yang mutasi rekening yang jauh periodenya. Itu kan nggak mungkin dia tidak melakukan transaksi dari beberapa bulan setelahnya kan. Itu dua fakta yang kita teliti dari bukti-bukti transfer yang diberikan oleh si Aulia kepada para justiper. Itu hati-hati ya, hati-hati para mams ya, agar lebih teliti lagi terhadap bukti-bukti transfer dari para members ya. Ini baru satu Aulia yang kedapatan seperti ini, tapi nggak tahu ya, mungkin ada Aulia lainnya yang berkedok dia ingin apa ya, melakukan teknik kecurangan gitu. Hati-hati. Yang penting dua teknik ini ya, kalau ketika mendapatkan bukti transfer dari customer harap ya lebih teliti lagi ya. Tuh. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran ya, satu, sebelum ininya ya, saya ingin berbagi kepada para mams ya, mungkin dengan adanya video ini ya, saya akan memberikan Instagram dari yang bersangkutan ya. Jadi bisa kita telusuri ya. Nama Instagramnya itu adalah _AWL Rizkia _AWL Rizkia. Tuh, nanti para mams bisa langsung dicek aja Instagramnya, terus ada fotonya, mana tahu nanti ketemu di jalan atau apa ya. Kita coba ya, kalau bisa kita viralkan dan orang tersebut baru tersudut gitu. Tapi ya gitulah ya. Jadi bisa kita iniin orang tersebut, jangan sampai orang tersebut melakukan hal-hal
kepada justiper lain ya, kasihan pada justiper lain ya. Tuh. Dan kita juga pengennya ya, kan ternyata apa ya, di bukti transfer itu ada akunnya beliau ya. Nanti kita coba viralkan ya, dia memiliki akun dari Bank BCA ya, mana tahu kan dengan viralnya video ini, viralnya teknik kotornya dia, akun banknya dia bisa diblokir oleh BCA tuh, jadi uangnya dibekukan, jadi nggak bisa diambil kan. Itulah, semoga aja video ini bisa sampai ke tataran jajaran-jajaran dari Bank BCA ya. Ini sangat, bukan hanya kita para justiper yang dilawannya ya dengan teknik kotornya, melainkan Bank BCA pun ya, Bank BCA pun dia apa ya, sangat merugikan Bank BCA karena nama baik BCA ya dipertaruhkan sama beliau dengan teknik kotornya itu gitu loh. Jadi nanti kita akan sebarkan akun bank dia ya, sehingga Bank BCA bisa menutup akunnya atau membekukan akunnya gitu loh. Nah, jadi akun BCA-nya itu ya di 222 1038 462 ya, 222 1038 462. Kalau kita cek ya di mobile BCA-nya ya, kita cek ya, ini kita cek ya terhadap akun bank dia. Ya, kita cek. Bentar ya. Bener nggak itu nomor akunnya dia? 222 1038 itu jelas namanya ya, Rizky Aulia ya, Ananda. Dipikir mungkin dia cuma berhadapan dengan para justiper aja kali ya, tidak berhadapan yang lebih tinggi lagi. Padahal di sini yang merasa dirugikan itu nggak hanya justiper doang gitu loh. Menurut saya itu nggak hanya para justiper aja. Jadi yang merasa dirugikan itu ya salah satunya itu adalah pihak bank yang terkait ya. Dia menggunakan akun bank tapi tidak tidak benar gitu loh. Dia dengan cara mengedit picture. Nah, itu sangat merugikan dari pihak bank tersebut. Nah, hati-hati Mbak Rizky Aulia Ananda ya. Jika kamu melakukan teknik kotor seperti itu, bukan hanya kita yang kamu hadapi, tapi dari pihak Bank BCA pun kamu akan hadapi, karena itu akan merugikan nama baik BCA tersebut yang kamu coreng gitu loh. Data-datamu di Bank BCA itu ada, hati-hati loh ya. Itu ya, mudah-mudahan bagi para mams yang menonton video ini ya, kalau bisa disebarkan ya, jadi kita tahu ya. Biasanya kalau misalkan apa ya, sanksi sosial itu lebih kejam daripada sanksi apa yang lainnya ya. Jadi ketika kamu para mams bisa menyebarkan video ini dan misalkan disebarkan kan, ditonton, tiba-tiba video ini jadi viral. Nah, hati-hati Mbak Rizky, kamu bisa terjebak dengan kelakuan kamu sendiri ya. Jadi sebelum melakukan sesuatu, toh dipikirkan dulu ya, dipikirkan dulu dampak dari kelakuan kamu ya. Jangan sampai kamu tuh punya anak ya, kamu tuh punya anak. Kalau misalkan kita lihat di foto-foto kamu punya anak, punya keluarga ya, jangan sampai gara-gara kelakuan kamu ya,
anak kamu jadi merasa shock, terus merasa tertekan batinnya gara-gara kelakuan kamu. Hati-hati ya. Tuh, kamu kalau misalkan berbuat kayak gitu, kamu harus berpikir pada dampak yang akan kamu lakukan gitu loh. Kan kasihan anak kamu, keluarga kamu gara-gara kamu melakukan tindakan-tindakan kotor tersebut gitu loh. Gitu ya. Jadi kepada para moms ya, kalau bisa disebarkan terus ya terhadap orang tersebut, Rizky Aulia Ananda ya. Mana tahu kan dengan usaha-usaha kita ya orang tersebut menjadi jerah satu, kemudian kedua bisa tahu keberadaannya di mana gitu ya. Jadi dia ya paling nggak dia meminta maaf kepada para justiper, dan kalau bisa ya hal-hal kotor itu tidak diulangi lagi. Terus bagi yang dirugikan ya toh dilakukan payment transfer yang benar gitu loh. Jangan sampai yang bodong ini gitu. Jadi itu ya, Rizky Aulia Ananda ya. Nomor handphonenya 0878 80 80 6174 ya. Dengan Instagram _AWL Rizkia. Kalau dilihat sih domisilinya itu di Semarang ya. Kita juga tahu loh alamat kamu yang biasa kamu yang biasa kamu order lewat kita ya, itu alamatnya itu tercatat alamatnya di Semarang. Jadi kalau misalkan nanti dekat nih dengan rumah beliau ya, di ini aja, dicoba ditanya-tanya ya, ada alamatnya, ada nomor handphonenya, ada akun banknya, BCA, nah, itu bisa ditelusuri gitu loh. Jadi hati-hati kamu Mbak Rizky ya, gitu. Jadi itu ya buat Mbak Rizky, jangan sampai kamu mengulangi hal-hal yang sama kepada justiper lain ya. Ini menjadi peringatan buat kamu ya, buat keluarga kamu yang kamu nanti menjadi jadi malu. Kalau kita pikir itu ya kamu akan menjadi malu nanti ketika ketahuan sama keluarga kamu, terus ke kerabat kamu, teman-teman kamu, ternyata kamu melakukan teknik-teknik kotor seperti itu gitu loh. Jadi hati-hati ya, kita para justiper juga setelah kamu melakukan ini, kita terus kamu pikir kita nggak terkonek ya, kita nggak terkonek satu sama lain, salah kalau kamu pikir seperti itu gitu loh. Kita itu para justiper ya, itu kita terkonek satu sama lainnya. Ketika ada orang misalkan dia melakukan kesalahan, itu menyebar ke justiper lain gitu. Kita punya jaringan gitu loh. Jadi jangan pikir kamu tidak akan tidak akan ketahuan. Itu pasti akan ketahuan gitu loh. Oke. Jadi tips buat para justiper, nah ini ke para justiper ya. Kalau tadi si Mbak Rizky udah, kita ini sekarang tips buat para justiper ya. Ketika ada orang melakukan transfer ya, ada melakukan transfer terhadap barang yang diorder ya, baik itu DP atau itu pelunasan ya, kalau bisa paymentnya itu pakai payment gateway, tapi itu berbayar ya, itu berbayar. Kalau misalkan punya e-commerce, lebih baik pakai payment gateway ya. Payment gateway itu walaupun berbayar tapi kan aman lah ya. Jadi ketahuan kalau misalkan dia tidak melakukan transfer, dari laporan pihak ketiga itu ketahuan. Jadi dia belum melakukan transfer gitu. Jadi barang belum kita sempat kirimkan ke orang tersebut. Nah, itu pertama ya, harus melakukan pakai payment gateway, tapi itu berbayar ya. Nah, tinggal gimana, apakah keuntungan yang didapatkan itu bisa menutupi enggak terhadap payment gateway tersebut. Nah, kalau misalkan tidak ya jangan dulu. Nah, karena kita tahu justiper yang ada di sekeliling kita itu ada yang masih pemula, masih
coba-coba, masih yang menengah, dan masih yang besar. Gitu loh. Kalau misalkan keuntungannya itu tidak bisa menutupi dari payment gateway, ya jangan dulu. Itu pakai cara yang lain. Itu pertama ya, harus pakai payment gateway. Kedua, ketika ingin melakukan transfer, ya biasalah ya, emak-emak atau saya pun juga ya, kalau misalnya ingin melakukan order itu pakai marketplace gitu loh. Pakai marketplace itu seperti Shopee, Tokopedia ya. Jadi kalau bisa ya pakai, tapi eh, ini juga sih gambling juga terhadap Justiper, karena Justiper itu barangnya itu nggak selalu ready ya. Barangnya itu harus PO dulu. PO-nya itu butuh waktu gitu. Butuh waktu sekitar hampir 2 bulanan ya, kalau misalkan itu on time ya. Kalau misalkan ada trouble itu bisa lebih dari 2 bulan. Berarti yang memakai Shopee atau Tokopedia ya, itu kalau misalkan untuk melakukan payment kurang bisa. Itu hanya bisa untuk barang-barang yang ready atau barangnya itu ketersediaan waktunya itu cuma sekitar maksimal 7 hari. Nah, itu kecuali kalau misalkan barang ready, diwajibkan kalau misalkan para moms ingin melakukan order di Justiper ya, atau Justiper yang punya Justiper, itu lebih baik arahkan customer itu pakai Shopee kalau misalkan barang itu ready ya. Shopee atau Tokopedia atau Blibli, Lazada, yang lainnya ya. Jadi kalau misalkan barang ready, coba arahkan para customer ya, semua customernya itu alihkan ke marketplace ya. Itu saran kedua. Nah, yang ketiga ya, syarat apanya, ketika ada customer memberikan bukti transfer ya, kita ya harapannya teliti ya, teliti dari segi misalkan tanggalnya, terus dari bank transfernya, terus ke nominalnya, terus kalau misalkan ada tulisan keterangan ya, misalkan DP atau pelunasan atau eh, barang apa aja, atau kode apa yang mencirikan bahwa transfer itu adalah dari customer tersebut gitu loh. Jadi kita yang tahu bahwa misalkan eh, saya nih customer si Justiper A, bisa jadi saya diberikan kode apa ketika melakukan transfer gitu loh. Jadi ketahuan ini benar nggak sih transfernya gitu loh. Nah, seperti tadi yang saya bilang, keterangannya itu ya, itu harus benar-benar jeli kita ya. Hmm. Jadi kita harus benar-benar kemudian ketika dia memberikan screenshot transferan, jadi dilihat lagi tadi ada kasus kan, ketika latarnya itu beberapa rekaman transferan dia ya, dilihat lagi ya, di belakang itu tanggalnya berapa, terus waktu transfer dia ke kita itu periodenya kapan. Jadi kita bisa ngelihat itu. Kalau misalkan jauh banget ya, kalau jauh banget, nah itu berarti dapat terindikasi bahwa bukti transfernya itu bodong ya. Tuh, jadi ketahuan banget kalau misalkan kita benar-benar teliti. Nah, itu teknik ketiga, kita harus teliti terhadap bukti transfer. Nah, yang keempat ya, ini sebenarnya sih lanjutan dari yang ketiga ya. Ketika orang mentransfer ke kita itu, kita coba ya nggak apa-apa sih, walaupun kita banyak customer, kita coba lihat ya, mutasi rekening kita, benar nggak sih orang tersebut melakukan transfer ke rekening bank kita gitu. Jadi kita bisa lihat gitu. Misalkan kita lihat per hari ya, jadi kita cut off
aja gitu loh. Kita cut off, nggak usah kita pantengin juga kan. Misalkan ada masuk bukti transfer misalkan jam 5, teling ada 500.000, kita buka mobile banking, terus nanti ntar ada jam 6 ada masuk lagi kan misalkan 1 juta, kita buka lagi kan. Eh, ya apa ya, menghabiskan waktu juga sih ya, ngeliat takutnya kita punya anak gitu loh, jadi nggak asuh juga anak kita. Jadi nggak usah, kita nggak usah langsung apa ya, per per transaksi kita lihat, nggak usah. Kita cut off aja, misalkan kita lihat misalkan waktu senggang kita itu kapan gitu loh. Waktu senggang kita itu kapan, misalkan waktu senggang kita itu malam-malam ya, misalkan karena anak sudah tidur dan agak lebih leluasa gitu loh, misalkan jam 10 ya udah ditarik aja dari mobile banking atau internet banking ya, tanggal sekian. Nah, kita lihat aja, kita nggak usah kita apa ya, nggak usah kita ambil semuanya, ambil aja yang uang masuk, jangan semua ya. Kalau semua tuh gempor juga mata kita ya, kita gempor juga ya, misal ada uang masuk uang keluar, ada CR ada debit kan. Eh, itu nggak usah, pokoknya yang uang masuk aja gitu loh. Terus kita cocokkan dengan eh, apa ya, rekening screenshotan dari customer tersebut. Oh ternyata ada checklist. Kalau bisa itu main main di Excel gitu loh. Kita di internet banking, kalau bisa di internet banking, karena di internet banking kan jelas ya, kita bisa tarik itu datanya itu by Excel gitu loh, jadi ketahuan. Jadi kita punya data juga ya, eh, lagakan dengan hasil transferan yang dikirimkan oleh customer. Kita lihat di Excel, oh cocok nih, cocok. Kalau misalkan ada yang mengidentikan lagi, lebih bagus lagi. Kalau misalkan di Excel itu ada kode apa nih, misalkan kode referensi. Nah, misalkan ada kode referensi, biasanya kan di manual itu ada kode referensi juga. Kalau misalkan transfer by ATM itu bisa dicocokkan by transaksi. Nah, kalau misalkan ini ya udah per ini jamnya, misalkan ada jam transaksi jam sekian, kita lihat di Excelnya benar nggak, dari siapa. Kalau misalkan nggak ada, berarti bahwa orang tersebut melakukan kecurangan terhadap transfer, terhadap bukti transfer yang diberikan ke kita gitu. Jadi buat para moms yang apa ya, yang memiliki usaha percestipan ya, hati-hati ya. Jadi mulai sekarang kita lebih hati-hati lagi ya, sehingga kita bisa apa ya, menjalankan ini dengan baik, dengan damai, dengan barokah. Nah, mudah-mudahan nggak ada lagi terjadi seperti ini ya, eh, transfer bodong ya. Dengan ada video ini mudah-mudahan nggak ada lagi yang melakukan transfer bodong ya. Oke, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat, semoga bermanfaat lah ya kepada para justiper ya. Semoga apa ya, justiper yang apa ya, yang kena apa yang dicurangi oleh beliau ya, Rizky Aulia Ananda ya, rezekinya makin lancar, rezekinya makin luas lagi ya. Semoga kita bisa menjalankan usaha justiper ini ya dengan penuh dengan apa ya, ketekunan, konsisten, berkah, dan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Jadi itu saja ya sharing-sharing kita kali ini, bagaimana kita bisa lebih aware lagi, terhadap member-member yang ada di grup kita masing-masing ya. Kita bukan berpikir negatif ya, tapi ya kita lebih aware aja dengan kejadian ini ya. Kita tidak menutup mata lagi dengan bukti transferan yang diberikan oleh para member ya. Jadi cukup sekian ya
video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau bisa disebarkan, kita viralkan. Semoga beliau Rizky Auliananda diberikan keteguhan hati lagi lah ya, jangan sampai melakukan kecurangan. Kasihan kepada para justiper yang benar-benar ini mata pencaharian dia gitu loh. Oke. Sampai ketemu di video kita berikutnya ya, di Raihan Wiharjuna ya, GMCN by Chinlock. See you next time. Bye-bye. Terima kasih Mams telah melihat videonya. Saksikan terus channel kita dan tunggu video kita selanjutnya. See you.